tentang peran lembaga dan penegak hukum dalam menjaga kedamaian dan keadilan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Hania Aura Ramadanti sebagai moderator dan materi. Saya Nurlina Febrian sebagai pemateri. Saya Sophia Siti Nur Anggraini sebagai pemateri. Saya Dian Hasari sebagai pemateri. Saya Gaidali Kurniawan sebagai pemateri. Saya Muji Raya sebagai pemateri. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan tentang peran lembaga dan penegak hukum dalam menjaga keadilan dan kedamaian. Peran lembaga dan penegak hukum sangat krusial dalam menjaga keadilan dan kedamaian. Dalam suatu masyarakat, lembaga hukum berfungsi sebagai pilar utama yang menyusun aturan dan mekanisme penegakan hukum. Sedangkan aparat penegak hukum merupakan garda terdepan yang menjalankan dan memastikan aturan tersebut diterapkan secara adil dan konsisten. Dengan keberadaan lembaga dan aparat yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab, terciptalah sistem hukum yang mampu melindungi hak-hak individu, mencegah tindakan kriminal, serta menyelesaikan konflik secara damai. Keberhasilan dalam menjaga keadilan tidak hanya berdampak pada stabilitas sosial, tapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara dan mengokohkan perdamaian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peran lembaga dan penegak hukum menjadi sangat vital dalam membangun dan memelihara tatanan kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Apa sih lembaga penegak hukum itu akan dijelaskan oleh Sophie. Jadi, lembaga penegak hukum adalah organisasi yang memiliki wewenang mengatur, mengawasi, menyidik, menuntut, mengadili, dan melaksanakan hukum dalam negara. Mereka itu bertugas memastikan hukum dijalankan secara adil sesuai aturan demi melindungi hak masyarakat. Nah, contohnya kayak Polri. Nah, ini tuh bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menyelidiki serta menangani kejahatan seperti pencurian, kekerasan, dan kejahatan siber. Yang kedua itu ada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Nah, ini tuh kayak melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga ada Mahkamah Agung. Di sini tuh kayak lembaga peradilan tertinggi yang membina keseragaman hukum melalui putusan kasasi dan pengujian peraturan perundang-undangan. Terus yang keempat itu ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini tuh fokus pada pemberantasan korupsi dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Yang terakhir itu ada advokat. Ini kayak memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Lalu yang kedua ada jadi kontribusi lembaga penegak hukum dalam mewujudkan keadilan dan kedamaian. Yang pertama ada menjamin penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Lembaga penegak hukum memegang peranan penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan pelanggaran hukum diproses secara adil tanpa memandang latar belakang individu, status sosial, atau kekuasaan yang dimiliki. Jadi hal ini tuh sangat penting agar terciptanya rasa keadilan di masyarakat dan semua pihak merasa hukum benar-benar menjadi panglima. Yang kedua ada menciptakan kepastian hukum untuk melindungi hak masyarakat. Kepastian hukum menjadi fondasi utama bagi masyarakat agar bisa hidup dengan rasa aman dan terlindungi. Ketika penegakan hukum berjalan konsisten dan sesuai aturan, warga negara memiliki keyakinan bahwa hak-hak mereka itu dihormati dan dilindungi oleh negara. Jadi hukum itu bukanlah sekedar teori, melainkan kenyataan hidup bagi semua orang. Yang ketiga ada menjaga ketertiban dan keamanan demi terwujudnya kedamaian sosial. Lembaga penegak hukum tidak hanya bertugas menghukum pelanggar, namun juga berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik. Dengan menjaga stabilitas sosial, lembaga ini membantu menciptakan lingkungan yang damai, yang pada akhirnya mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Terus yang keempat adalah meningkatkan transparansi
bagaimana lembaga penegak hukum itu menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel dengan keterbukaan proses dan tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga ini mampu menghindarkan diri dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak citra hukum. Yang kelima, ada menguatkan lembaga hukum agar independen dan berintegritas. Independensi dan integritas lembaga penegak hukum merupakan kunci utama dalam menjaga keadilan. Lembaga yang kuat dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun akan mampu menjalankan fungsi penegakan hukum dengan objektif dan konsisten. Hal ini memastikan bahwa tidak ada tekanan yang menghalangi tegaknya hukum demi kepentingan bersama dan perlindungan hak-hak setiap warga. Lalu selanjutnya ada prinsip penegakan hukum. Nah, jadi prinsip penegakan hukum itu berlandaskan pada 3 pilar utama. Yang pertama ada kepastian hukum. Hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka dengan pasti. Yang kedua ada kemanfaatan. Hukum harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Yang ketiga ada keadilan. Setiap peraturan, dan penegakannya harus mencerminkan keadilan bagi semua orang tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada alasan lembaga hukum dianggap belum adil. Oke, yang pertama ada korupsi dan rendahnya integritas aparat penegak hukum. Ada penegak hukum yang menerima suap atau menyalahgunakan jabatan. Oleh karena itu, hukum jadi terlihat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, dan itu tidak adil untuk semua orang. Yang kedua, ada ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, yaitu masyarakat kurang mampu dan sering tidak tahu harus kemana dan bagaimana cara mencari bantuan hukum, sementara orang kaya lebih mudah menyewa pengacara dan membela diri. Yang ketiga, ada lemahnya substansi hukum dan penegakan, yaitu beberapa hukum masih bisa dibengkokkan karena tidak jelas atau tidak ditegakkan dengan konsisten, sehingga pelaku tidak merasa takut untuk melanggar. Yang keempat, ada pengaruh politik dan kepentingan, yaitu kadang hukum itu dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, sehingga keputusan tidak berdasarkan keadilan, tetapi karena tekanan ataupun koneksi. Yang kelima, ada keterbatasan sarana dan fasilitas. Polisi, pengadilan, dan lembaga hukum lain tidak selalu punya alat, teknologi, dan juga dana yang cukup untuk bekerja secara maksimal. Yang keenam, ada budaya hukum masyarakat yang masih rendah. Jadi masih banyak orang yang tidak tahu hak dan kewajibannya, jadi jarang melapor ataupun menuntut keadilan dengan cara hukum. Selanjutnya tuh ada pengaruh lembaga hukum terhadap kepercayaan publik. Akan dijelaskan oleh Mejan. Pengaruh lembaga hukum terhadap kepercayaan publik. Jika lembaga hukum berjalan adil, transparan, dan konsisten, masyarakat akan merasa hukum berlaku bagi semua orang dan lebih patuh terhadap aturan yang ada. Sebaliknya, apabila lembaga hukum terindikasi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau tidak transparan, maka kepercayaan publik menurun drastis yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, serta masyarakat cenderung mencari keadilan melalui cara lain di luar hukum. Lembaga hukum serta dukungan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Selanjutnya ada tantangan lembaga penegak hukum. Akan dijelaskan oleh dia. Jadi tantangan lembaga penegak hukum itu ada 7. Yang pertama, sarana hukum yang tidak memadai seperti regulasi, prosedur, dan perangkat-perangkat hukum yang belum dianggap lengkap ataupun efektif.
Yang kedua, mentalitas petugas aparat yang tidak profesional seperti tidak disiplin, tidak bermental baik, sehingga hukum tidak ditegakkan secara optimal ataupun maksimal. Yang ketiga, fasilitas dan sarana terbatas seperti peralatan, teknologi, dan infrastruktur penunjang penegakan hukum yang terbilang masih sangat kurang dan minim. Terus, yang keempat, keterbatasan pengetahuan aparat penegak hukum yang masih kurang memahami aspek hukum tertentu, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidaksamaan persepsi dan penanganan perkara yang tidak efektif. Yang kelima, kepatuhan masyarakat yang rendah, yaitu masyarakat belum sepenuhnya taat hukum. Masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Yang keenam, tantangan yang bersifat internal atau terdapat di dalam seperti korupsi, mafia peradilan, kurangnya integritas, profesionalisme, dan kapasitas sumber daya manusia yang rendah. Yang ketujuh, tantangan eksternal yaitu perubahan sosial, budaya, perkembangan teknologi, dan sarana hukum yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya ada dampak lemahnya lembaga hukum akan dijelaskan oleh Nulia. Lemahnya lembaga hukum berdampak negatif pada yang pertama, kepercayaan publik. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga hukum karena merasa hukum tidak ditegakkan secara adil, seperti kasus yang tidak tuntas atau diskriminasi dalam penegakan hukum. Terus yang kedua, ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketidakmampuan lembaga hukum untuk memberikan keadilan secara merata dapat memperburuk ketimpangan sosial, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu atau tidak memiliki akses yang baik. Ketertiban di masyarakat. Masyarakat mungkin lebih memilih untuk mengabaikan hukum atau menyelesaikan dengan cara lain, sehingga menimbulkan ketidaktertiban dan konflik. Selanjutnya, maraknya tindakan main hakim sendiri. Proses hukum yang tidak efektif, proses hukum yang rumit, lambat, dan birokratis dapat menghambat penyelesaian kasus dan membuat masyarakat frustasi seperti terjadi kericuhan. Terus korupsi yang tidak terkendali. Sanksi yang ringan jika pelaku korupsi, bahkan untuk kasus yang besar merugikan negara dengan triliunan rupiah, hanya menerima hukuman penjara yang relatif singkat atau denda yang tidak sebanding. Hal ini tidak akan menimbulkan efek jera. Akibatnya orang lain akan terdorong untuk melakukan korupsi karena risikonya rendah dibandingkan dengan potensi keuntungannya. Proses hukum yang tidak efektif dan diskriminatif. Proses hukum yang tidak efektif seperti proses hukum yang rumit, lambat, atau birokratis dapat menghambat penyelesaian kasus dan membuat masyarakat frustasi. Terus dapat menghambat juga efek jera untuk sang pelaku. Selanjutnya ada solusi untuk lembaga penegak hukum akan dijelaskan oleh dia. Solusi dari lembaga penegak hukum ini berhubungan dengan tantangan-tantangan yang disebutkan sebelumnya. Yang pertama, perbaikan sarana hukum. Menyempurnakan regulasi dan prosedur hukum sehingga menjadi lebih jelas, tegas, adaptif terhadap perkembangan zaman yang dianggap sangat penting. Hal ini mencakup seperti revisi undang-undang yang sudah usang atau penyederhanaan proses hukum yang berbelit-belit atau terlalu panjang, serta harmonisasi antar peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun multitafsir. Selain itu, perlu adanya regulasi yang mengatur penggunaan teknologi dalam penegakan hukum agar dapat menyesuaikan dengan era digital dan perkembangan zaman sekarang. Yang kedua, peningkatan mentalitas aparat penegak hukum. Pelatihan integritas dan profesionalisme harus menjadi program wajib secara berkala ataupun sering untuk seluruh aparat penegak hukum. Pendekatan ini
tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mengedepankan etika, empati, dan tanggung jawab sosial. Implementasi sistem reward dan punishment yang ketat juga sangat diperlukan untuk mendorong aparat yang berprestasi dan menindak tegas aparat yang melanggar kode etik atau melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, penguatan fasilitas dan infrastruktur. Modernisasi peralatan dan penggunaan teknologi canggih dalam kegiatan seperti investigasi, pengumpulan bukti, serta pengelolaan data hukum perlu diintensifkan. Contohnya, pengembangan sistem informasi terpadu, penggunaan forensik digital, sehingga perangkat mobile yang didukung kerja di lapangan. Peningkatan anggaran harus diprioritaskan untuk memastikan tersedianya fasilitas yang memadai. Pemeliharaan berkelanjutan juga harus dikedepankan agar pelatihan dan laboratorium forensik berbasis teknologi mutakhir menjadi bagian dari penguatan ini. Yang keempat, peningkatan kompetensi aparat. Pelatihan berkelanjutan tentang aspek hukum terbaru seperti teknik penyidikan, manajemen konflik, dan penggunaan teknologi mutakhir harus dijalankan secara rutin. Selain itu, perlu didorong adanya program sertifikasi dan pelatihan spesialisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan masyarakat. Edukasi hukum yang masif dan menyeluruh harus dilakukan agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum tersebut. Sosialisasi seperti melalui media massa, sekolah, komunitas, serta media sosial juga perlu terus digalakkan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Yang keenam, mengatasi tantangan internal. Tantangan terbesar dalam situasi hukum sering berasal dari praktik korupsi dan mafia peradilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberantasan korupsi yang menyeluruh dan sistematis dengan melibatkan lembaga pengawas yang independen. Pengawasan internal yang diperkuat melalui audit berkala, sistem whistleblowing yang aman, serta transparansi proses akan membantu mendeteksi dan mencegah penyimpangan. Dan yang terakhir, menanggapi tantangan eksternal. Perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang cepat menuntut aturan hukum yang responsif dan juga adaptif. Regulasi perlu dirancang agar mampu mengakomodasi isu baru seperti kejahatan cyber, penyebaran informasi palsu ataupun berita hoax, dan perlindungan data pribadi. Dengan membangun kerjasama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, sangat penting untuk menghadapi persoalan ini. Itu ada solusi. Nah, selanjutnya ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh Muji. Di sini kita akan mengambil studi kasus dari seorang eksekutif perusahaan asal Indonesia yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT ASDP di Indonesia, Ferry Persero, dari Desember 2017 hingga November 2024, yaitu Ira Puspadewi. Ia divonis 4,5 tahun karena dianggap lalai dalam memproses KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara dari 2019 sampai 2022, yang membuat pemilik PT Jembatan Nusantara ini diuntungkan sebesar 1,25 triliun. Hakim juga menegaskan Ira tidak menerima uang korupsi, tetapi lalai dalam tata kelola. Adapun faktor-faktor yang menyebutkan bahwa Ira itu masih belum bisa dihukum. Yang pertama, mayoritas hakim memutuskan Ira bersalah karena kelalaian berat. Yang kedua, KPK menganggap adanya penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara, menunggu dokumen resmi untuk eksekusi putusan. Yang ketiga, Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi sehingga vonis gugur dan Ira bebas. Oke, segitu saja presentasi dari kami. Assalamualaikum.